Hai guys, kali ini saya akan mengajarkan tentang uji kecukupan data. Uji kecukupan data di sini saya menggunakan 3 metode. Yang pertama itu menggunakan rumus seperti ini, K per S gitu. Yang kedua itu data cacat, kemudian menggunakan metode Slopin. Nah, kita akan mempraktekkan dengan uji yang pertama dengan menggunakan rumus di sini. Saya akan menjelaskan satu-satu. Konstantanya itu apa saja sih? K per S. K itu adalah derajat ketelitian dibagi S. S itu adalah errornya. Contohnya, misalkan kita menggunakan K itu 2, saya tulis di sini. Kenapa? Karena saya menggunakan 95%. Kalau saya menggunakan derajat ketelitiannya 95%, saya K-nya itu sama dengan 3. Nah, kenapa S-nya 0,05? Derajat ketelitiannya itu 95%, berarti kan errornya itu 5%. Jadi menggunakan 0,05. Kalau misalkan teman-teman di sini ngisinya 95%, berarti K-nya sama dengan 3, S-nya itu diisi 0,01. K itu ada 3 ya. K 99%, K 95%, kemudian K 68%. Kalau K 68% berapa S-nya? S-nya itu 100% dikurangi 68, 32%. Berarti 0,32 di sini. Nah, di sini saya menggunakan data pengamatan tinggi kecambah. Jadi teman-teman itu mengukur tinggi kecambah itu sampai 30 kali percobaan. 30 kali percobaan seperti ini datanya dalam sentimeter. Data ini dinamakan XI. Jadi ini. Nah, kemudian apa sih XI terus di kuadrat, terus apa nih sigma XI kuadrat gitu ya. Jadi yang pertama itu sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat ini berarti total dari XI, data XI itu kita kuadratin. Nah, contohnya seperti ini. Data XI kita kuadratin. Nah, sigma, karena sigma itu adalah total, jadi kita tarik datanya ke bawah, kemudian kita totalkan. Kita sum. Nah, ini adalah sigma XI kuadrat. Kemudian untuk ini sigma XI kan sama. Apa sih ini? Sigma XI itu adalah total dari data pengamatan. Jadi tinggal kita totalkan saja. Sudah dapat. Kita masukkan di sini sama dengan ini. Kita sigma XI itu sama dengan ini. Nah, kemudian di rumus itu ada dalam kurung sigma XI terus dikuadrat. Nah, artinya adalah data totalnya itu kita kuadratin. Nah, kemudian kita nyari n aksen. N aksen itu nilainya harus lebih kecil daripada ini n. Coba kita praktekkan. Berarti kan sama dengan buka kurung, tutup kurung, K per S. K per S itu kemudian dikali dengan SQRT-nya. SQRT kemudian dibuka tutup kurung, buka kurung tutup kurung lagi, n-nya itu ini. Kemudian dikali dengan sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat. Sudah dapat datanya tersebut, kita kurangi dengan sigma XI yang telah dikuadratkan. Oke, sudah dapat. Kemudian kita karena kita akan membaginya, kita kurung saja di sini kurung. Udah dibagi dengan sigma XI. Nah, gitu ya. Sigma XI kemudian buka tutup kurung, di sini kita buka kurung ya, buka kurung. Tinggal jangan lupa dikuadratkan. Nah, hasilnya 1. Kesimpulannya adalah nilai n itu lebih besar daripada nilai n aksen. Berarti datanya sudah cukup, hasilnya sudah cukup. Coba kita menggunakan derajat ketelitian 95% dan tingkat errornya berarti 0,01. Nah, datanya kalau kayak gini tidak cukup datanya. Kalau misalkan datanya harus teliti 0,01%, itu harus ngambil 31 data lagi, sekitar seperti itu, baru hasilnya cukup. Kalau menggunakan derajat ketelitian 95% dan errornya 0,05, ini sudah cukup kita mengambil data. Jadi seperti itu.
Oke, teman-teman, kita lanjut untuk uji kecukupan data dengan kuesioner cacat. Rumusnya seperti ini. N sama dengan Z kuadrat P Q dibagi E kuadrat. Nah, Z itu apa? Z itu nanti kita cari skor di tabel Z-nya. Kemudian P itu persentase jumlah kuesioner yang bagus. Dan Q itu adalah jumlah persentase kuesioner yang cacat. E itu error. Jadi di sini saya menggunakan error 5%, jadi tulis 0,05, kemudian dari 0,05 ini kita tentukan Z-nya. Caranya adalah dengan klik di sheet sebelahnya, itu tabel Z. Di sini sudah saya tandai 0,05 itu paling mendekati itu ya 0,049. Jadi nilainya itu tabel Z-nya itu adalah Z skornya 1,6 terus tarik ke atas 0,045. Jadi 1,645. Oke. Nilai P. Contohnya saja misalkan kita ada 30 kuesioner terus yang cacat itu cuma 2 gitu ya. Berarti sama dengan 30 dikurangi 2 dibagi 30. Ini kita kurangi. Nah, sekitar 1,93. Tinggal kita kurangi aja Q-nya 1 dikurangi ini. Oke, sama dengan 1 kurangi itu. Nah, N-nya berapa? Jadi kuesioner itu ada 30. Sudah cukup enggak sih kalau misalkan cacatnya cuma 2 gitu ya. Cacatnya cuma 2. Z sama dengan Z dikuadrati dikali P dikali Q, kemudian ini kita dibagi dengan error. Nah, seperti itu. Jadi kuesionernya tidak cukup ya, jadi harus ngambil data lagi. Coba kita kecilkan saja, cacatnya cuma 1 gitu ya. Cukup enggak? Oh, enggak cukup. Ternyata masih ngambil 4 lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Misal kita ubah lagi. Data kita 50 kuesioner kita sebar, cacatnya cuma 1. Berapa sih? Nah, kalau ini cukup dia. Dari 50 itu 2 cacat, 1 cacat, hasilnya adalah lebih kecil. Itu berarti sudah layak kuesionernya. Contohnya cacatnya 2. Nah, sudah cukup juga. Dari 50 kuesioner yang cacat cuma 2 itu bisa kecukupan datanya sudah bisa cukup. Jadi seperti itu. Apa sih kesimpulannya dari metode ini? Metode ini fungsinya untuk menilai kuesioner cacat. Jadi kuesioner cacat itu ada sebagian besar human error ya. Jadi misalkan kita manual gitu ya, kita sebarkan pakai kertas, ternyata ada beberapa item-item yang tidak diisi oleh responden. Nah, itu bisa menggunakan teori ini, teori rumus uji kecukupan data dengan data cacat. Jadi seperti itu. Oke, lanjut yang terakhir dengan slope-in. Jadi slope-in ini rumusnya sebenarnya mudah rumusnya, tinggal masukin saja. Apa sih yang susah? Coba kita nanti terakhir ya. Nah, di sini misalkan teman-teman pengen menyebarkan data sampel gitu ya, sampel ke 10.000 orang gitu ya, orang. Kemudian errornya sebesar 5% lah, 0,05. Berapa sih N yang dibutuhkan gitu ya, sampel yang dibutuhkan itu berarti sama dengan ini dibagi dengan 1 ditambah 10.000 dikali dengan errornya dikuadratin. Nah, dari 10.000 sampel, dari 10.000 total responder, ternyata cukup 384 sampel itu sudah cukup. Nah, seperti itu. Nah, biasanya ini digunakan pengalaman itu orang-orang yang menyebar dengan
produk-produk yang besar gitu ya, seperti mahasiswa gitu, berapa sih jumlah mahasiswa gitu ya, kali ada 100.000 mahasiswa gitu ya, 1 juta lebih gitu, untuk merancang produk untuk anak SD di suatu provinsi gitu kan, kita harus mencari N-nya berapa. Nah, sampel itu contohnya misalkan SD suatu provinsi di Provinsi Yogyakarta itu jumlahnya 10.000 gitu ya. Sampel yang dibutuhkan ya cuma 384 orang aja siswa, seperti itu sudah cukup. Seperti itu sudah cukup. Contohnya misalkan seluruh rakyat Indonesia, misalkan produk yang besar gitu ya, makanan, minuman, itu menggunakan Slopin. Jadi Slopin ini rumusnya mudah tapi implementasinya sulit. Kita butuh biaya besar untuk mengimplementasikan rumus uji Slopin ini. Contohnya ada kuesioner dari suatu eh, online ya, aplikasi online menyebarkan kuesioner online kepada pengguna-penggunanya. Nah, jadi kita bayar. Contohnya itu kayak Tokopedia, itu kan ada sudah penyebaran kuesioner. Nah, itu membutuhkan responden yang besar, artinya seperti itu. Nah, ini saya akan membagikan contoh-contoh studi kasus ya. Jadi ada teman-teman yang bertanya di blog saya itu, selamat pagi Pak, jika kuesioner yang disebar bentuknya bukan Likert, melainkan open questions, lalu bentuk uji kecukupan datanya bagaimana Pak? Apakah harus ditranslate dulu hasil open questionnya ke skala Likertnya oleh penguji? Ya nggak perlu ya. Jadi kalau misalkan kuesioner pendahuluan, biasanya yang open question itu kuesioner berbentuk pendahuluan. Jadi open question itu maksudnya seperti ini. Apa sih yang dibutuhkan Anda? Yang pertama, misalkan aku butuh baju yang tahan bakteri gitu ya, macam-macam, misalkan masker yang transparan gitu ya, biar kelihatan orang tersenyum. Nah, itu open question. Jadi nggak usah diubah lagi ke Likert, karena nggak ada metodenya juga untuk mengubah open question menjadi Likert. Jadi apa sih yang digunakan metodenya? Gunakan metode dengan rumus yang data tadi, N sama dengan Z kuadrat PQ dibagi E kuadrat. Nah, itu dijawab. Kemudian Riana Kertasari menanyakan, Pak, kalau untuk ketelitian di antara 68 sampai 95% itu nilai K-nya berapa? Misalkan ketelitian 80 atau 75. Kalau menurut teori itu tidak ada, jadi kita menggunakannya 3 saja, 95%, 95% dan 68. Jadi kalau saya sarankan itu jangan sampai errornya besar gitu ya. Yang besar itu aja 5%, 5% itu sangat besar. Kalau 1% kita coba tadi aja datanya 30, butuh 68 penelitian lagi gitu ya. Butuh 68 dikurang 30 penelitian lagi, seperti itu. Jadi datanya sangat-sangat valid kalau 99%. Saran saya sih 95% ke atas lah ya. 95% kalau ada 95%, 99%. Jadi seperti itu. Permisi Mas Tio, saya sedang melakukan penelitian dengan metode Kansei Engineering. Nah, Kansei Engineering ini untuk menilai suatu produk berdasarkan sisi afektif ya. Jadi dari sisi mata, merasa gitu ya, mata, perasaan kulit, lidah, itu macam-macam pokoknya Kansei Engineering. Perasaan pokoknya. Singkatnya, saya menyebarkan kuesioner semantic derivation scale dengan 16 variabel, hasil dengan 10 sampel produk kuesioner saya sebar ke 60 responder. Apakah artinya saya harus menghitung dan melakukannya pada setiap variabel? Jadi total 160 variabel dihitung setiap n-nya. Atau bagaimana ya Mas? Terima kasih. Nah, ini yang bertanya semantic derivation scale itu maksudnya seperti ini teman-teman. Yang ini sekedar pengetahuan saja ya. Jadi kita itu di teknik industri itu ada namanya metode Kansei Engineering. Jadi kita itu menilai suatu produk itu berdasarkan perasaan. Nah, kuesioner semantic derivation scale ini adalah kita kasih responden itu bentuk, misalkan bentuk produknya. Contohnya di sini sepatu lah. Sepatu. Jadi pertanyaannya itu adalah skala Likert. Jadi pertanyaannya tentang bahan ini cukup
maco atau tidak maco gitu ya bahannya. Kemudian dia pakai sekali Likert, artinya 5 itu sangat maco misalkan seperti itu. Kemudian bentuk tukep itu depan ya di jari-jari, tukep namanya. Ada yang lancip, ada yang peta gitu ya. Gimana sih maco? Oh, maco berarti jenis sepatu itu ada yang bertali, ada yang cukup pakai seleretan saja. Cukup maco enggak? Ternyata cukup maco gitu ya. Dan ini hasilnya yang lain-lain misalkan seperti ini dan seterusnya. Ternyata pas dihitung pakai data pengamatan yang sini, yang tinggi kecambah tadi, ternyata hasilnya seperti ini. Dari sisi bahan cukup tuh. Nah, ternyata bentuk tukepnya tidak cukup. Ini sepatunya cukup. Apakah kita harus meluncurkan uji responden ulang gitu ya? Kalau seperti ini ya uji responden ulang terpaksa. Masa kita harus menyebarkan kuesioner cuma pertanyaannya satu variabel saja, kan nggak mungkin, karena nggak linear. Jadi seperti itu. Hasilnya apa? Dari sini K per S itu tidak bisa digunakan metode yang K per S dikali akar gitu ya, N sigma gitu, nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena tidak relate. Jawabannya adalah apa? Jawabannya yang pertama, jawabannya itu bisa menggunakan uji data cacat. Misalkan uji data cacat itu kamu sebarkan ke desainer, karena desainer itu dikit ya, data cacat itu dikit sampelnya, ke desainer 50 orang, kemudian di desainer itu menilai cuman dari 50 itu yang bagus, kuesionernya cuma 2. Nah, itu bisa digunakan. Atau Slopin. Jadi Slopin itu dia tidak usah menilai data ininya, jadi cuma sampelnya saja, sampel yang kita harus kasih kuesionernya itu berapa orang. Kayak tadi ya, 10.000 itu ternyata 380 sekian sampel. Jadi itu. Jadi kalau orang ini harus mengasih kuesioner ke 385 itu sudah cukup datanya. Itu. Jadinya kesimpulannya itu baik, itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, kalau ada pertanyaan komen di bawah. Jangan lupa juga kalau misalkan mau buka-buka lagi tentang materi-materinya juga ada di blog saya tiosampurno.blogspot.com. Terima kasih. Selamat siang.